Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam kepada Pak Dedi. Perkenalkan, saya Selvani yang memiliki NIM 825230111. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil analisis saya yang berjudul Analisis Kategori Teks YouTube menggunakan metode Indobert untuk peningkatan klasifikasi konten digital untuk mata kuliah Big Data Analytic. Pen- Penelitian ini tentang apa? Penelitian ini berfokus kepada analisis kategori teks dari data YouTube menggunakan metode Indobert sebagai pendekatan utama dalam pemrosesan bahasa alami atau yang biasa disebut Natural Language Processing atau disingkat NLP. Latar belakang penelitian ini berasal dari pesatnya pertumbuhan data digital di platform online seperti YouTube yang dimana tiap harinya ada jutaan unggahan video dengan deskripsi dan komentar dalam bentuk teks. Data teks tersebut menyimpan banyak informasi namun sulit dianalisis secara manual karena jumlahnya sangat besar. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya menerapkan metode berbasis deep learning untuk mengklasifikasikan teks secara otomatis dan efisien. Sumber data yang saya pakai adalah YouTube API Data for Text Categories. Ini saya dapat dari platform Kaggle. Dataset ini merupakan hasil ekstraksi menggunakan YouTube Data API yang memuat informasi penting seperti judul video, deskripsi, kategori, serta ID unik setiap konten. Total dari sumber data yang saya pakai terdapat 29.245 kolom yang mewakili berbagai konten YouTube sehingga memberikan cakupan data yang luas untuk kebutuhan analisis klasifikasi teks yang akan saya lakukan. Tujuan utama dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis kemampuan model Indobert dalam memahami dan mengklasifikasi teks berbahasa Indonesia ataupun bahasa lain dalam konten YouTube ke dalam kategori tertentu. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan mengevaluasi betapa baiknya performa model Indobert dalam mengenali konteks semantik teks dan menghasilkan hasil klasifikasi yang akurat. Metode yang saya gunakan adalah metode Indobert, yaitu model Transformers yang telah dilatih menggunakan korpus besar berbahasa Indonesia. Proses ini dimulai dari pengumpulan dataset YouTube API data for text categorization yang diperoleh dari platform Kaggle. Selanjutnya, saya akan melakukan tahap praproses data seperti pembersihan data klinik, penghapusan karakter yang tidak relevan, dan tokenisasi menggunakan BERT tokenizer. Setelah itu, uh, dilanjutkan dengan tahap fine-tuning model Indobert dengan data yang telah diproses. Dilanjutkan dengan evaluasi hasil model menggunakan metrik akurasi, persisi, recall, dan F1 score. Manfaat dari penelitian ini adalah memberikan kontribusi terhadap pengembangan sistem klasifikasi otomatis untuk konten digital berbahasa Indonesia yang dapat diterapkan pada berbagai platform sebagai sistem rekomendasi video, moderasi konten, atau analisis tren digital. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat menjadi dasar bagi penelitian selanjutnya di bidang NLP atau yang bisa disebut Natural Language Processing, khususnya untuk bahasa Indonesia yang masih memiliki keterbatasan dalam ketersediaan model bahasa yang optimal. Berikut adalah hasil pembahasan yang telah saya analisis dalam analisis hari ini, yaitu akurasi keseluruhan model akurasi ini menunjukkan 75,64% menunjukkan bahwa Indobert mampu melakukan klasifikasi dengan cukup baik pada 9 kategori
secara keseluruhan. Grafik tersebut menegaskan bahwa Indobert bekerja optimal pada kategori yang struktur sinematiknya jelas, namun masih menghadapi tantangan pada kelas yang masih ambigu. Selain itu, penelitian terdahulu tentang Indobert juga menunjukkan bahwa adaptasi BERT ke korpus bahasa Indonesia mampu meningkatkan kinerja pada berbagai tugas klasifikasi teks karena model ini mempelajari struktur sintaktis dan simantik yang lebih sesuai dengan karakteristik bahasa Indonesia. Kinerja model pada penelitian ini juga lebih konsisten, yang menyatakan bahwa model berbasis transformer secara umum memberikan peningkatan pada performa yang signifikan pada berbagai bentuk klasifikasi teks karena mekanisme yang memungkinkan pemahaman relasi antar kata secara lebih mendalam. Selanjutnya, kinerja klasifikasi matriks evaluasi. Berdasarkan hasil evaluasi model yang ditunjukkan pada grafik performance matrix per kelas, kinerja Indobert menunjukkan variasi performa antar kategori. Beberapa kelas seperti history, manufacturing, science, dan teknologi memperoleh nilai F1 score yang tinggi pada rentan 0,79 sampai 0,88. Nilai tinggi ini mencerminkan bahwa kategori-kategori tersebut memiliki pola bahasa yang lebih spesifik dan konsisten, sehingga memudahkan model dalam membedakan struktur sinematik dan terminologi yang khas. Sebaliknya, dengan kategori seperti adventure, nature, dan sports menunjukkan bahwa nilai precision dan recall-nya lebih rendah. Berdasarkan grafik, ketiga kategori tersebut memiliki skor yang lebih fluktuatif dan cenderung berada di bawah kategori lain. Kondisi ini menunjukkan bahwa teks yang bersifat naratif, deskriptif umum, atau memiliki tumpang tindih kosakata dengan beberapa kategori lain cenderung lebih susah dipetakan secara akurat. Selanjutnya ada di kategori food yang memperlihatkan pola yang sedikit menarik, di mana recall mencapai nilai yang sangat tinggi, yaitu 0,89, dan precision yang lebih rendah, yaitu 0,69. Grafik ini menunjukkan ketidakseimbangan secara visual. Recall jauh lebih dominan dibandingkan precision. Hal ini menandakan bahwa model terlalu sering mengklasifikasikan teks mengandung istilah makanan ke kategori food. Bahkan ketika konteks sebenarnya tidak sepenuhnya relevan, kondisi seperti ini biasanya dipicu oleh dominasi jumlah sampel pada kategori tertentu, sehingga model mengalami sampel pada kategori tertentu sehingga model mengalami bias pada proses fine tuning. Selanjutnya ada di analisis matrix heatmap. Confusion matrix memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai pola kesalahan prediksi model dibandingkan matriks seperti akurasi atau F1 score. Berdasarkan hasil visualisasi heatmap, terlihat bahwa kategori adventure merupakan salah satu kelas yang paling sering mengalami misklasifikasi, terutama di prediksi bagian travel atau sports. Pola ini menunjukkan bahwa Indobert masih menghadapi tantangan dalam membedakan teks yang menggambarkan aktivitas luar ruang yang pada dasarnya memiliki kemiripan leksikal dan konteks naratif. Selain itu, kelas nature juga menunjukkan tingkat misklasifikasi yang cukup tinggi, terutama menuju kategori adventure dan food. Hal ini dapat dipengaruhi oleh kecenderungan konten bertema alam, yang sering dikaitkan dengan aktivitas eksplorasi serta ulasan kuliner berbasis lokasi.
Sebaliknya, kelas seperti history dan manufacturing tampil dengan diagonal yang kuat pada heat map, menandakan bahwa Indobert mampu mengenali struktur linguistik yang lebih baku dan terminologi teknis yang eksplisit. Hal ini selaras dengan temuan peneliti-penelitian lain yang menyatakan bahwa Indobert menunjukkan performa tinggi pada teks domain spesifik dengan kosakata formal atau ilmiah yang konsisten. Dengan demikian, hasil matriks tidak hanya memperkuat evaluasi numerik, tetapi juga memberikan konteks yang lebih mengenai bagaimana representasi semantik Indobert bekerja pada berbagai tipe kategori teks. Sekian presentasi saya hari ini. Terima kasih.